Mau nonton siapa, Dek? Ustaz Abdul Somad. Adek suka Ustaz Abdul Somad? Iya, Kasih kata sambutan sedikit untuk Ustaz Abdul Somad ya. Ustaz Abdul Somad. وانت يا سلام أبشر وأهلا الكلام زين الدنيا Cukup 1 menit untuk diupload di TikTok. Nah, ini admin Ron ini tolong kirimkan video sholawat 1 menit tadi supaya kita tidak hanya berdakwah melalui khutbah. Dakwah bukan hanya ceramah, tapi juga dakwah menggunakan sosial media. TikTok haram, Instagram haram. Ya haram lah, isinya ulat pinang sama ulat bulu. Tapi malam ini semua dari Sabang sampai Papua akan melihat itu di mana itu malam libur, malam Ahad, malam Minggu orang berselawat. Itu di Batam. Allahu Akbar. Itu orang Batam berselawat. Kampung kalian itu mana? Malam di tempat kami kalau sudah malam. Ini malam apa ini? Malam libur, malam Ahad, hari Sabtu, malam Minggu. Sore-sore Sabtu tadi anak-anak muda mulailah membawa sepeda motor yang knalpotnya sudah disunat. Bunyinya pun lain. Selewat di depan. Tidak begitu dengan Batam. Batam yang katanya kota industri, Batam yang katanya metropolitan, Batam yang katanya banyak wisatawan, Batam yang katanya di tepi Johor dan susah saya nyebut, trauma saya nyebut. Batam yang katanya kota hebat, Batam yang katanya kota bisnis. Malam libur, malam Ahad, anak-anak mudanya justru bersolawat. Allahu Akbar. Bangga tak jadi orang Batam? Sampai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak muda kota Batam. Ustaz ini yang didoakannya anak muda aja, yang tua tak kita doakan. Itu memang sudah dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak muda yang fitnahnya luar biasa. Betul? Di tempat lain anak muda malam Ahad buat dosa, buat maksiat. Tapi di Batam begitu datang sore-sore laki-laki keluar kita malam ini yang tidak ada say no to bonceng. Terus kita malam ini pengajian. Hubungan kita mau dibawa kemana? Habis ngaji baru kita jalan. Mudah-mudahan Allah menjaga anak muda dari mulai cakupai habis batang kelapa belum waktu. Mudah-mudahan anak-anak kita dijaga dari mulai bocap gayung habis kena cedok semua. Pantai banyak, angin kencang, tempat jalan luar biasa. Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, jalan sini. Yang gembung masuk angin laki-laki apa perempuan? Yang malu muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Yang mengandung laki-laki apa perempuan? Yang ditengok tetangga yang menjadi bisikan laki-laki apa perempuan? Masih mau pacaran? Ya Allah, malam ini berkumpul lebih 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4.000 orang. Malam bulan Syawal, bulan mulia. Yang pacaran-pacaran putuskan ya Allah. Sampai hati Ustaz sholat, teganya Ustaz. Kami datang malam ini minta doa yang baik-baik. Kenapa Ustaz doakan biar putus? Demi kebaikan kalian lah maka doakan putus. Yang putus malam ini tak lama lagi segera menikah ya Allah. Jodoh itu sudah di dalam kuasa Allah. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakuna lahu kun. Makanya banyak anak-anak muda ini kalau ditanya gimana jodoh, jodoh jangan khawatir. Kalau jodoh takkan kemana. Betul?
tapi ingat, saingan di mana-mana. Malam ini acara yang punya anak muda. Kenapa? Karena panitia utamanya adalah Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI. Saya datang pertama kali tausiah ke Kota Batam, Kepulauan Riau tahun 2014. Sekarang udah tahun berapa? 2024. 2024, 10 tahun saya sudah bolak-balik. Yang menjemput saya ke airport Ustadz Haruna Hasim. Datang berikutnya, datang Ustadz Henry. Datang berikutnya, itulah saya dijemput awal-awal oleh Ketua KNPI yang tadi menyampaikan kata sambutan, Bung Teddy Nuh. Mudah-mudahan beliau anak muda yang istiqomah. Bangga saya. Beliau kalau saya datang dijemputnya ke airport, besok mau pulang diantarnya ke airport. Di tempat lain mana ada, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Atau Ustadz Jelangkung kan. Ini anak muda yang luar biasa. Ustadz Abdul Somad ini selalu kalau mendoakan tuh anak muda. Kenapa anak muda yang didoakan? Karena anak muda adalah harapan masa depan. Ada pun yang tua-tua ini udah diintai-intai malaikat maut. Ustadz janganlah ngomong begitu Pak Ustadz. Orang tua Pak Ustadz kan orang tua. Maksud saya bukan mau menyinggung perasaan orang tua. Bapak-bapak yang tua adalah ayah saya. Ibu-ibu yang tua adalah ibunda saya. Maksud saya fitnah akhir zaman, fitnah seksual, fitnah LGBT, fitnah kejahatan itu lebih banyak menerpa anak. Maka kalau sering buat pengajian begini, terjagalah anak muda. Batam, Kepulauan Riau, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apa syarat kota itu menjadi baik? Malam ini yang akan kita bahas 5 syarat kota menjadi baik. Bisa diingat? Belum saya sampaikan lagi. Yang pertama, syaratnya adalah sebagaimana yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendirikan masjid. Alhamdulillah, tadi saya tausiah dari balik jendela kaca, saya tengok Masjid Agung kita tak lagi seperti yang dulu. Masjid Agung sebentar lagi siap, cantik. Nanti kalau sudah siap kita akan ngaji lagi, lanjutkan di sana insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mendirikan masjid. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, pemimpin mati meninggalkan apa lagi ini? Meninggalkan masjid. Pergi kita ke ujung Sumatera, Aceh, Masjid Baitur Rahman. Turun ke Medan, Sumatera Utara, Masjid Al-Masun Sultan Delhi. Turun kita ke Riau, masjid dibangun Sultan Abdul Jalil Sultan Siak Sri Indrapura. Turun kita ke Kerajaan Riau Lingga, masjid yang menjadi ikon cantik kebanggaan Pulau Penyengat, Masjid Engku Putri Hamidah. Turun kita ke Palembang, masjid yang luar biasa, Masjid Agung karismatik. Ustaz lewat Jambi Pak Ustaz, masjid di Jambi 1000 tiang. Sampai saya ke sana, rupanya tak sampai 1000. Jadi angka 1000 itu maksudnya banyak, cantik luar biasa. Menyeberang kita sampai ke Pulau Jawa, Masjid Kesultanan Cirebon. Masuk ke Jakarta, Presiden Soekarno, rezim Orde Lama boleh tumbang, tapi namanya tetap kekal abadi. Masjid terbesar di Asia Tenggara, itulah dia, Masjid Istiqlal. Maka jangan mati sebelum bangun masjid. Mudah-mudahan anak-anak muda ini semuanya sebelum meninggal sempatnya bangun masjid, insyaallah. Amin ya Allah. Saya belum bisa bangun masjid Pak Ustaz, belum bisa bangun masjid, bangun subuh sholat masjid aja dulu. Insyaallah. Amin ya Rabbal. Allahumma sholli ala sayyidina
sayyidina Muhammad wasrili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Polisi ke masjid, tentara ke masjid, angkatan laut ke masjid, yang berseragam ke masjid, ASN ke masjid, karena pada akhirnya semua akan disolatkan di masjid. Sekarang kalau kita datang ke masjid, kita ikut menyusun shaf. Tapi nanti sampai masanya, begitu imam menyusun shaf, kita di pelataran masjid. Selesai sholat, barulah imam memanggil, jenazah silakan masuk. Jangan sampai tak pernah ke masjid. Dihitung catatan amal, buka catatan amal ke masjid, kencing. Ketua balik kampung mudik singgah ke masjid, kencing. Yang aslinya dia masuk masjid cuma 2 kali. Pertama akad nikah, kedua sholat jenazah. Insya Allah itu tidak ada di Kepulauan Riau, tak ada di Batam. Di Batam ini semuanya ahli-ahli masjid semuanya. Apa Ustaz Somad itu ngomong ceramah masjid-masjid? Dia aja waktu di Batam pengajian tak di masjid. Dia pengajiannya di Tanah Lapang. Dia pengajiannya di alun-alun. Katanya memakmurkan masjid. Saya kalau di Batam pengajiannya memang di Tanah Lapang. Kenapa? Karena di Batam anak muda tidak muat kalau dibawa masuk masjid. Sebanyak ini kalau masuk masjid meletup masjid. Saya kalau pengajian subuh di Batam itu baru di masjid. Subuh tadi di masjid, subuh besok di masjid. Tapi kalau pengajian malam itu di Tanah Lapang. Kenapa? Karena ada orang-orang yang memang trauma ke masjid, tak sanggup dia ke masjid. Kenapa begitu? Karena kawan dia ada beberapa orang 2-3 kali ke masjid meninggal. Ada pula yang ke masjid, saya Pak Ujat cukup 3 kali lah ke masjid Pak Ustaz. Datang sekali hilang selop, datang sekali hilang helm, datang 3 kali hilang bini. Maka itu tidak akan terjadi. Insya Allah kita istiqomah ke masjid. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang dapat naungan Allah. Tak ada atap, tak ada tenda, tak ada gedung, tak ada pokok kayu. Dia dapat naungan Allah. Siapa dia? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Hatinya, jantungnya tergantung di masjid. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya menjadi ahli-ahli masjid semuanya insyaallah. Amin ya Rabbal. Hayya 'alas shalah. Tak ada orang ke masjid, sunyi. Tapi begitu suatu hari bunyi azannya agak beda, baru orang ramai ke masjid. Hayya 'alas shalah. Kenapa lain ini? Rupanya yang azan babinsa. Tentara ke masjid, polisi ke masjid, angkatan laut ke masjid, pengadilan ke masjid, berseragam ke masjid, ASN ke masjid. Karena pada saatnya kita semua akan dibawa ke masjid. Insya Allah kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah insya Allah. Amin ya Rabbal. Hebatnya Batam, jangankan bangunan masjid, yang tidak masjid pun mirip masjid. Itu masjid atau tidak? Itu adalah astaka musabaqah tilawatil Quran, tapi bentuknya macam masjid.
Maka siapa yang bingung untuk mencari arsitektur bangunan masjid, datanglah ke Batam. Jalan-jalannya dapat. Saya terus terang di antara semua jadwal-jadwal, saya baru pulang dari Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya datang ke sana setahun sekali saja. Malam ini ada tim dari Nusa Tenggara Barat, senior saya, kakak kelas saya, Habib Zaki Abdullah. Setahun sekali teman saya ke Nusa Tenggara Barat. Tapi kalau untuk Batam ini, setahun saya datang 2 kali. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz ke Batam ini datang 2 kali? Banyak alasan. Di antaranya Pak Ustaz, ada gonggong. Ada pula orang tak mau makan gonggong karena kata dia gonggong ini mengandung kolesterol. Pak Ustaz, mana ada gonggong mengandung kolesterol? Gonggong mengandung anak gonggong. Kalaulah gara-gara gonggong itu kena kolesterol, gara-gara gonggong itu kena asam urat, gara gonggong itu tegang tengkuk, udah lama saya mati. Buktinya sehat walafiat. Iyalah Ustaz makannya sikit. Apa pula sikit? 2 mangkok. Datang ke Batam, makan gonggong. Memangnya di Pekanbaru tak ada gonggong Pak Ustaz? Ada gonggong, tapi berkaki. Ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekedar makanannya, bisa dibeli, dikirim ke Pekanbaru, bisa. Tapi bukan masalah makanannya, makannya di mana? Itu duduk di atas air dengan jembatan Barelang, susahlah diungkapkan dengan kata. Bukan masalah makanannya, bukan masalah makanannya, bukan masalah makannya di mana. Tapi ada yang ketiga, makannya dengan siapa? Ini yang luar biasa. Tadi sore kami makan, tengok sebelah kanan ketua KNPI Tedino, tengok ke sebelah kiri lupa entah siapa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saudaraku yang ada dari Sabang sampai Papua, Banda Aceh, Banjarmasin, yang ada non di Sulawesi ujung Pandang, jalan-jalan ke tempat Ustaz Abdul Somad, jalan-jalan ke Kepulauan Riau, jalan-jalan ke Batam, bawa orang tua, bawa istri, bawa anak, bawa kawan, bawa sahabat, rombongan, pengajian. Insya Allah perjalanan kita berkah. Pergi ke Pulau Penyengat, ziarah ke makam para wali-wali Allah. Insya Allah wisata religinya dapat, sehatnya dapat, sejarah Melayunya dapat, jalan-jalannya dapat, pulang membawa keberkahan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini yang pertama. Syarat kota yang kedua adalah syaratnya mesti ada pasar. Batam ini ada pasarnya. Batam inilah pasar internasional. Kenapa? Dia berada di pada segitiga. Dari sejak zaman Kesultanan Melayu memang berdatangan. Orang Portugis datang kemari, orang Belanda datang kemari, orang Inggris datang kemari. Kenapa? Karena ini perdagangan internasional. Bangga tidak jadi orang Batam? Bangga tidak jadi orang Kepulauan Riau? Bangga. Saya kalau ceramah saya ke Papua, Sorong, Kaimana, Raja Ampat. Ceramah saya ke Sulawesi, tanya orang, Ustaz dari Kepulauan Riau ya? Saya anggukkan aja, iya semua. Tapi Ustaz kan dari Riau, dekat-dekat, sikit-sikit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasar ini mesti hidup. Belanja ke warung tetangga, bangkitkan ekonomi umat. Tadi sore kami buat iklan, tanggal 6, 7 Juli datanglah ke Batam, session Batam, entah apa tadi lupa mulai. Pokoknya tentang membangkitkan ekonomi umat, dari mulai makanan, kuliner, pakaian, songket, arsitektur, budaya Melayu. Maka ini pasar kita luar biasa. Makanya kalau pengajian malam itu bukan hanya sekedar tabligh akbar, bukan sekedar pengajian, tapi pasar-pasar juga hidup, ekonomi umat bangkit.
Banyak orang sebelum hijrah, sebelum taubat, berdagang, ngurus ruko, berniaga, bisnis. Tapi begitu selesai pengajian, tinggalkan toko, tinggalkan bisnis, tinggalkan dagang, bawaannya mau mati aja. Ya kalau mati, minta mati-mati pula. Nabi SAW itu pedagang, peniaga. Nabi jumpa dengan Khadijah itu ketika berniaga, berdagang, barang-barang, punya banyak sekali barang perniagaan Khadijah, dibawa oleh Nabi, laku keras, dibawa oleh Nabi, semua orang beli. Khadijah heran, ini kenapa kalau anak muda ini yang bawa barang-barangnya laku semua? Khadijah penasaran, mana anak muda yang membawa barang-barang ini? Kenapa kalau dia yang bawa laku terus? Akhirnya dibawalah Nabi Muhammad. Khadijah menengok Nabi Muhammad. Adik-adik yang mau membuatkan video pendeknya bisa itu, tapi Nabi tak boleh dinampakkan wajahnya, cahaya saja. Bagaimana Khadijah menengok? Pandai lelet itu. Apa maknanya? Karena Nabi SAW mengatakan barang perniagaan kullu bai'in mabrur, setiap barang jual beli adalah hasil usaha yang halal selama jauh dari riba. Mudah-mudahan semangat anak-anak muda menghidupkan bisnis-bisnis yang halal, jauh daripada riba. Apalagi kita sekarang sudah ada Bank Riau Kepri Syariah. Orang Riau Kepri menyimpan uangnya di Bank Riau Kepri Syariah. Betul? Kalau memang betul orang Riau Kepri, Kepulauan Riau, maka tarik semua duit-duitnya, masukkan ke dalam bank milik kita, syariah. Nah itu. Kalau Ustaz Somad itu ngomong bank syariah, dia sering juga aku tengok ceramah di bank konvensional. Memang sering saya ceramah di bank konvensional, tapi biasa sambil ceramah di situ wal awal wal akhir, itu yang pertama dan terakhir. Asal udah itu tak ada jumlahnya. Karena saya selalu mengatakan kita mesti konversi ke syariah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sudah menyimpan di Bank Riau Kepri Syariah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jangan hanya sekedar dengar ceramah, besok pagi langsung ke bank, tarik, alihkan ke Bank Riau Kepri Syariah. Setuju? Mana belum bisa, besok kan tutup bank. Saudara kayak dia bilang, oh iya ya, inilah semangatnya jamaah luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bisnis. Bagaimana bisa membangun masjid? Siapa yang bisa membangun masjid? Orang kaya. Siapa yang bisa menyantuni anak yatim? Orang kaya. Siapa yang bisa memberangkatkan haji dan umrah? Orang kaya. Siapa yang bisa menolong fakir miskin, mewakafkan tanah? Orang kaya. Selesai Ustaz Abdul Somad pengajian tabligh akbar, datang orang-orang kaya. Ustaz Somad, itu tanah yang ada di sana saya wakafkan. Tanah siapa Pak? Tak tahu. Mana mau wakafkan tanah orang lain? Mudah-mudahan anak-anak muda ini menjadi bisnismen, wanita-wanita karir, anak-anak muda. Nanti kalau ketemu dengan saya, Ustaz masih ingat dengan saya? Kau siapa? Saya dari Batam Pak Ustaz. Apa bisnis kau sekarang? Alhamdulillah Pak Ustaz, saya udah hebat ternak, kata kawannya, ternak tuyul. Saya punya kebun kelapa sawit Pak Ustaz. Berapa hektar? Sejauh mata memandang. Amin. Kau kenapa? Saya punya kebun karet getah Pak Ustaz. Berapa hektar? Ya cukuplah untuk 70 keturunan. Bangga atau tak bangga? Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu rezeki yang berlimpah. Jangan lupa nanti kalau duitnya banyak, sekolahkan anak yatim, fakir miskin, buat sekolah gratis, bangun masjid, rumah Quran, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, bangun masjid. Yang kedua, hidupkan ekonomi umat. Tapi keputusan bisnis ekonomi, pembangunan masjid tidak akan terwujud kalau tidak ada pemimpin yang adil. Mudah-mudahan Allah memberikan Kepulauan Riau, Batam, pemimpin yang adil dan amanah, insyaallah. Ustadz biasanya ceramah itu kan di awal-awal, yang saya hormati, yang terhormat,
Ini malam nih Ustaz, entah lupa atau gimana? Kenapa tadi waktu pertama tak ada kami dengar Ustaz mengucapkan yang saya hormati, yang terhormat? Bingung saya, mana yang mau disebut duluan? Mana yang lebih tinggi jabatannya? Wakil gubernur atau wali kota? Itulah yang kubingungkan kata-kata tersebut dari tadi. Kalau menurut urutannya yang dibaca protokol tadi saya dengar, wakil gubernur dulu kan? Sama-sama kita hormati Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Ibu Hajah Marlin Agustina. Tahu saya, ingat saya nama. Terus kenapa tahu saya sebutkan? Memang waktu dia menyebutkan tadi yang paling tinggi Wakil Gubernur, tapi pas kata sambutan tadi, mari kita dengarkan kata sambutan. Saya telinga saya tajam, saya dengar itu. Nah, izin apa? Walaupun jabatan tinggi, perempuan tetaplah seorang ibu rumah tangga yang mendidik anak-anak dan hormat kepada suami. Nah ini yang sekarang ini, yang tepuk tangan dulu, masih banyak. Ini banyak ini sekarang perempuan ini, kalau udah lulus PNS, kalau sudah wanita karir, bisnisnya jalan, tak lagi hormat kepada suami, hidung pun mendongak. Kalau pesek bukan gerimis masuk. Duitnya banyak, penghasilan suami kurang. Dipanggilnya pula suami. Sini bang, aku mau bayar zakat fitrah sama kamu. Abang, aku mau pergi ke sana. Aku jangan lupa mandikan anak, pel lantai. Aku mau pergi arisan. Tidak apa-apa. Neraka jahanam. Malam ini kita dapat pelajaran berharga yang sama-sama kita hormati Ibu Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Ibu Hajah Marlin Agustina, Bapak Wali Kota Batam, Bapak Haji Muhammad Rudi. Di samping beliau ada Bapak Dan Lanut, di samping beliau ada Bapak Dan Lantamal, di samping beliau ada Bapak Kapolresta. Ingat Ustaz, kan ada tulisannya sih. Ada tulisannya, makanya sebelum itu saya tengok. Bayangkan. Naik tadi ke atas kan yang pertama ditengok di mana tempat kita duduk, jangan salah tempat duduk. Bayangkan nanti di akhirat disuruh malaikat masuk ke surga, pas tengok tak ada nama kita situ. Kata malaikat, Malik, kau tak di situ, di sini. Mudah-mudahan kita selamat semua masuk ke surga jannatul firdaus. Ibu Pengadilan Negeri, Kajari, semua Bapak Sekda, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Ibu Kepala, maupun tak Kepala, Bung Randi, DPR RI, anak muda yang menjadi inspirasi buat kita semua, insya Allah. Ustaz Somad ini yang disebutnya yang di atas saja, yang pejabat aja. Kami yang datang dari tadi Pak Ustaz, hadirin hadirat, muslimin muslimat, solihin solihat, yang belum berbini dan belum bersunat, semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu. Malam ini kita kenduri itu datang berkumpul bersama, ngobrol silaturahim. Tapi biasa kenduri kan ada makannya Pak Ustaz. Ini nanti ada makannya di rumah masing-masing. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang ketiga adalah pemimpin yang adil. Kita sekarang tidak tinggal di kerajaan Riau Liga, kita tidak tinggal di kerajaan Johor, kita tidak tinggal di kerajaan Siak, kita tidak tinggal di kerajaan Indragiri. Memang tanah ini tanah Raja-Raja Melayu, tapi Raja Melayu cinta NKRI, menyerahkan kedaulatan kerajaannya kepada Presiden Soekarno. Tidak lagi monarki, tapi kita pakai demokrasi. Kita tunggu. Saya ini bukan tak ingat, bukan pikun, saya ingat saya, tapi dia pakai bab yang pertama masjid, habis masjid bisnis, habis bisnis pemimpin, habis pemimpin ada bagian itu. Bukan saya pikun, ingat saya.
Pemimpin yang adil. Dulu pemimpin diangkat, tapi sekarang pemimpin dipilih. Siapa yang akan memimpin, siapa yang akan memilih, itu ada di ujung jari kita. Insya Allah pemimpin Kepulauan Riau, pemimpin kota Batam, itu dipilih oleh orang yang soleh, yang baik-baik ini, insya Allah. Di daerah lain kasih 100.000 suara bisa dibeli, di Batam tak bisa. Kenapa? Karena orangnya berduit semua, betul? Jadi bunyi betulnya tak yakin juga. Di tempat lain diserang pakai serangan fajar selesai, tapi di Batam tak bisa karena orangnya berduit, orangnya independen, masyarakatnya egaliter. Mereka itu paham, ngerti, jelas hidupnya, kehidupannya, pengajiannya, ekonominya, maka dia akan memilih sesuai dengan hatinya dan istikharahnya, insya Allah. Amin ya Rabbal. Ustaz Somad, ada yang mau ngasih saya 50.000, tak main Pak Ustaz, upil ini. Ada yang ngasih saya 500.000 Pak Ustaz, ada 5 juta Pak Ustaz, kecil. Sampai akhirnya orang Batam nih kalau dapat duit pasti dia akan nelpon, Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Agak besar nih Pak Ustaz, ada yang ngasih 50. Jadi gimana? Saya bilang lah, sekali haram tetap haram. 50.000 haram, 50 juta Pak Ustaz makruh. Sekali haram tetap haram. Gunakanlah hak pilih untuk kemaslahatan Kepulauan Riau dan Batam di masa akan datang. Seandainya doamu makbul, tapi doanya cuma satu, jangan minta istri solihah. Kenapa? Karena kalau kau minta istri solihah, yang dapat cuma kau saja, yang lain tak dapat. Mau berbagi istri? Maksudnya. Jangan minta suami yang soleh, Bu. Kenapa? Karena kalau minta suami soleh, cuma ibu saja yang dapat. Ibu mau berbagi suami? Mau ketakutan semua. Tapi mintalah pemimpin yang adil. Kalau minta wali kota Batam yang adil, insya Allah satu kota Batam ini mendapatkan rahmatnya, insya Allah. Amin. Masjidnya besar, jalannya besar, lalu lintasnya lancar. Saya jalan di Pekanbaru, jalan lebar sebetulnya jalan itu, tapi karena kiri kanan orang jualan di trotoar hanya sempit. Saya satu mobil sama orang Batam. Apa kata orang Batam itu nyindir saya? Apa perlu saya bawa Pak Rudi ke Pekanbaru? Siapa yang ngomong gitu Pak Ustaz? Adalah tak boleh sebut namanya. Artinya apa? Itu tak selesai dengan ceramah, itu tidak selesai dengan kalimat, itu hanya bisa dengan kekuasaan. Orang yang punya telunjuk, pakai telunjuknya. Kenapa di jalan ini tak bagus? Kenapa di sini macet? Kenapa ini ada rumah liar? Kenapa ini ada bangunan ilegal? Angkat. Bisa apa tak bisa? Bisa. Kalau ada orang punya telunjuk tapi tak dipakainya telunjuknya, bagus kok potong telunjuk. Betul? Main betul aja. Ustaz Somad, kalau ada nampak jalan berlubang, ya terus Ustaz tunjuk, makin tambah lubang. Kenapa masjid ini belum selesai? Kenapa dai tak masuk ke pedalaman? Kenapa tak sampai dakwah ke pulau-pulau? Kenapa Ustaz semangat betul tausiah malam ini? Saya semangat malam ini tausiah karena ada orang-orang yang masih ada jabatan dan kekuasaan. Pakai kekuasaan itu untuk menolong agama Allah. Takbir. Jangan nanti ketika sudah tak ada kekuasaan, barulah datang ke Ustaz Somad. Ustaz Somad, apa yang bisa kita lakukan? Istighfar aja Pak. Banyak baca Yasin. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Polisi, tentara tidak perlu menghafal ayat, tidak perlu khutbah, tidak perlu ceramah, tidak perlu takbir akbar. Cukup dengan seragamnya, cukup dengan pistolnya. Kalau Ustaz Abdul Somad ceramah, innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib. Memang begitu, pakai sound system. Tapi polisi, tentara, aparatur negara tak perlu pakai ayat, tak perlu pakai tablik akbar, cukup pakai seragam, cukup pakai pistol. Kau mau main slot, main slot. Ustaz Somad, kalau nampak orang main slot dilarangnya, emang masalah buat lo? Saya tak ada kekuasaan, tapi saya tak akan berhenti. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadi, robah dengan tangan, dengan kekuasaan. Tak bisa dengan tangan, fabilisani, dengan lidah. Lidah pun tak sanggup, fabiqalbi, dengan hati. Jangan ikut, tapi jangan lupa, wadzalika adhaful iman, itulah selemah-lemah iman. Ini Masya Allah jamaah Batam ini. Mata kita ke kanan manusia, ke belakang manusia juga, ke depan manusia, ke kiri manusia. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di Batam malam ini, berkumpul pula nanti kita di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, masjid. Yang kedua, bisnis ekonomi keumatan UMKM. Yang ketiga, pemimpin yang adil dan amanah. Yang keempat, inilah dia penting, mesti ada anak muda. Sahabat Nabi itu kan tua Pak Ustaz. Sahabat Nabi itu anak-anak muda. Ketika Nabi meninggal, umur Abdullah bin Abbas 15 tahun. 15 tahun anak muda apa orang tua? Anak muda. Anas bin Malik staf Nabi yang mendampingi Nabi, umurnya 20 tahun. 20 tahun anak muda apa orang tua? Anak muda. Panglima perang diangkat Nabi, namanya Usama artinya singa yang menakutkan musuh Allah, diangkat jadi panglima perang, umurnya 18 tahun. 18 tahun anak muda apa orang tua? Anak muda. Muhammad Al-Fatih yang membebaskan Konstantinopel, waktu diangkat umurnya 19 tahun. Usama bin Zaid jadi panglima perang penakluk 15 tahun. Usama bin Zaid jadi panglima perang penakluk 18 tahun. Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, merubah jadi Istanbul 19 tahun. Kau umur kau berapa? Saya 20 Pak Ustaz. Apa yang sudah kau taklukkan? Hati dia. Jadi maka malam ini saya semangat ini, kenapa? Karena acara ini acara anak muda. KNPI punya cerita, bergabung dengan 20-30 anak-anak muda dengan berbagai komunitasnya. Biker Subuhan. Yang pertama kali membawa saya naik motor dari hotel ke masjid, anak muda yang pertama ngajak saya dari mulai Sabang sampai Papua, anak muda yang mengiringi saya dari hotel ke masjid itu hanya di kota Batam. Allahu Akbar. Datanglah beberapa tahun yang lalu itu, waktu saya biasa kan saya dijemput pakai mobil ke masjid, datanglah anak muda. Ustaz Somad, besok subuh kami jemput Ustaz tapi pakai motor, mau ya ke Masjid Agung naik motor? Saya bilang mau. Besok pagi pas pagi, Ustaz saya bonceng di belakang ya. Dalam hati saya, kau pikir aku lahir langsung tua? Jadi maksud Pak Ustaz, aku yang bawa, masa aku dibonceng? Kau pikir aku sakit kaki? Nah, saya bawa motor dari hotel ke Masjid Agung. Sampai ke masjid, aku tengok hilang semua mereka. Selesai sholat pengajian,
datang anak muda ribu bisik lagi. Ustaz Somad, nanti pulangnya Ustaz bawa lagi ya. Kenapa? Tadi nggak jadi videonya Pak Ustaz. Ustaz kencang kali gitu. Sejak itulah saya pergi kemana-mana langsung dijemput oleh komunitas motor anak-anak muda. Kenapa? Mereka tahu video yang pertama kali dibawa oleh anak muda itu dari kota Batam. Allahu Akbar. Ini sumber anak muda ini yang luar biasa. Kenapa anak muda Batam ini hebat? Karena perhatian orang. Mana orang tuanya punya perhatian? Ini untuk mengobati hati orang tua yang berkesikan. Mendengar ceramah Ustaz Somad itu kuncinya satu, jangan tersinggung. Ada beberapa orang tersinggung pulang meninggal. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Datang anak muda mengajak saya ke pulau-pulau. Ustaz Somad, kami dari komunitas anak muda di Batam mau ngajak Ustaz ke pulau-pulau. Saya sangka ngajak jalan-jalan, rupanya bagi-bagi beras. Dihembus angin lah kami di atas kapal tuh, hampir terbang saya tuh, untuk membagikan beras. Syarat kota menjadi baik, ada masjidnya, sudah, ekonominya, sudah, pemimpinnya, sudah, anak mudanya, sudah. Mudah-mudahan anak mudanya selamat dari narkoba, selamat dari game online, selamat dari judi online, selamat dari cewek online, selamat dari fitnah akhir zaman. Yang terakhir, dia bukan apa-apa, dia bukan siapa-siapa, tapi doanya mustajab. Mereka adalah saudara kita yang teraniaya, miskin, susah, yatim, fakir, janda tua, rakyat jelata, du'afa. Ini kita tolong, kita bantu. Ittaqu da'watal mazlum. Hati-hati dengan doa orang teraniaya. Dengan apa kita tolong mereka? Kita tolong dengan gerakan infak dan sedekah Jumat berkah. Inilah dia kotak-kotaknya. Berdiri itu dia kotak. Nah, itu tunjukkan semua. Ibu-ibu yang tak ada membawa duit, ada cincin, gelang, rantai, masukkan. Nah, jalan. Nah, satu kotak naik ke atas deh, naik. Ini banyak ikan-ikan paus di atas. Pak Sigit, sebelum orang itu berubah pikiran. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Kenapa tiba-tiba Ustaz mau selawat yang lembut? Karena waktu menengok kotak kresek ini berjalan, itu jantung kita tutup. Ibu merasakan perasaan yang sama. Ternyata rasamu juga rasakan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika.